Yang saya suka setiap berada di Bincang Buku atau program Ngopi Ramah sama Mas Yasin ini adalah selalu ada, entah kopi, pasti ya kopi ya, ini permen asem, kemudian apa mana? Saya sengaja ini nih. Bir peletok. Ini permen asli ya. Dari tadi begini apa? Biar durasinya lama. Bukanya susah soalnya. Bukanya susah gitu. Nyari. Atau memang sama sengaja nih cari yang bukanya susah. Luar biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Bincang Buku, kali ini edisi keempat setelah sekian lama. Masih bersama saya Eko Prasetyo dan Mas Andi Muhammad Yasin. Ya. Kali ini saya menjadi host dan Mas Yasin akan menjadi pembedah. Kami di tim redaksi Bincang Buku kedatangan dua buku yang keren ya dari Ibu Fatati Maulidiah. Beliau guru MAN 2 Mojokerto. Buku pertama yang ini kebetulan akan kami bedah adalah Mengenal Al-Quran Lebih Dekat. Nah ini pembedahnya cocok banget ini ya dengan Mas Yasin. Dan yang kedua adalah Emak, kumpulan cerpen. Ya. Nah, nanti ini giliran saya yang akan membedah dan Mas Yasin jadi hostnya. Tapi sebentar. Sebelum kita ini ya, ini dua buku yang berbeda Genre. Betul. Sangat berbeda dari orang yang sama, penulis yang Orang sama. yang sama. Penulis yang sama, genrenya berbeda banget. Jadi satu genre serius, genre Dua-duanya serius ya? Iya, non fiksi, fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi. Nah, tapi begini Cak, bagaimana mungkin seorang yang sama bisa mendalami dua hal yang berbeda seperti ini? Ya. Wah, sebenarnya saya yang harus nanya ke sampean. Nah, saya tanya dulu ke sampean. Kita mau bedah sebagai gurunya penulis kan jenengan. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Yang pertama, yang non-fiksi ini ya, mengenal Al-Quran lebih dekat. Karena Mbak Fatati ini merupakan guru Quran hadis di MAN 2 Mojokerto. Tapi hati nurani dia yang terdalam, itu passionnya lebih ke fiksi. Makanya dia sering bikin buku-buku cerpen. Buku cerpennya kan pernah kita bedah ya, sebelum akunku hilang, Cak. Ya kan? Oke. Berarti memang karena beliau punya background yang sama-sama kuat ya? Sama-sama kuat. Ini passionnya dia nih. Ini fashionnya. Yang ini tupoksinya dia. Iya. Oke. Dan kalau sama cermati namanya beda, Cak. Nah itu. Yang satu Fatati. Pakai Y. Nah, kalau yang Fatati Maulidiah ini, SAGMPD itu nama beliau sesuai akta lahir. Ya, tapi kalau nama kecil beliau di Mojokerto sana itu Fatati pakai Y begini. Jadi nama lahirnya Fatati Maulidiah SAGMPD. Sesuai yang MPD ya jadi gawe. Ya, nama lahirnya Fatati Maulidiah. Tapi nama kecilnya Fatati. Pakai Y gini ya. Kok saya tahu banget ya, Cak. Kenapa? Nah itu. Aku nggak mau tanya lebih jauh deh masalah itu. Nah, sekarang kita langsung saja nih ke pakarnya. Saya sebut pakar karena memang bidangnya Mas Yasin di sini gitu ya. Mengenal Al-Quran Lebih Dekat. Cak, ini kan ada dua segmen ya di buku ini ada. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dasar tentang Al-Quran. Dan yang kedua adalah kisah-kisah ibrah ya. Saya mau melihat dari perspektif Mas Yasin sebagai seorang praktisi pendidikan Quran. Semestinya ya, Cak, kalau kita lihat dari konteks buku ini, pendidikan Al-Quran yang ideal itu untuk anak-anak kita tuh yang seperti apa sih? Gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran, kita ngomong serius deh ya? Kita ngomong serius. Kita ngomong Quran, kita ngomong serius. Jadi Al-Quran itu kan wahyu yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan prosesnya itu lama ya, bukan proses yang instan. Tiba-tiba turun satu kitab gitu, tidak. Tapi turunnya bertahun-tahun ya. Nah, sehingga ini seperti menjadi sebuah contoh buat kita bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah seumur hidup kita. Seumur hidup artinya tidak boleh berhenti pada usia tertentu ya. Karena tidak pernah ada orang yang bisa menyelesaikan Al-Quran sampai betul-betul paham ya. Itu sampai apa? Kenapa? Karena Al-Quran ini kepada Rasulullah pun turunnya itu bertahap. Bertahap. Jadi
Sehingga kita harus memahami bahwa mempelajari Al-Quran adalah tugas kita seumur hidup. Tugas sebagai seorang muslim seumur hidup. Nah, kemudian kapan mulainya? Sedini mungkin, Cak. Sedini mungkin. Bahkan kalau para praktisi Quran sekarang mengajarkan bahwa semenjak bayi dalam kandungan sudah harus sering diperdengarkan dengan bacaan-bacaan Quran sampai kemudian dia lahir, sampai kemudian itu terus diperdengarkan dengan bantuan, kalau sekarang dengan mudah kan dengan ada teknologi murotal ya dengan macam-macam itu, sehingga kemudian ketika sampai usia dia bisa mulai mengenali huruf, dia diajarkan cara membacanya, diajarkan cara mengucapkannya, diajarkan, dan itulah itu prosesnya begitu ya. Jadi sampai dia kemudian mulai dari belajar membacanya, mungkin menghafalkannya, kemudian sampai dia bisa memahami artinya dan mengamalkannya. Itu yang proses untuk sebuah Al-Quran. Makanya memahami Al-Quran itu bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa instan dan harus dilaksanakan seumur hidup. Ya. Jadi mulai dari kandungan pun sampai ke liang lahat. Ya, sampai ke liang lahat pun diperdengarkan Al-Qurannya. Luar biasa nih, bincang-bincangnya makin mendalam ini. Nah, Cak, buku ini kan kalau kita buka di segmen awal itu banyak berisi teori-teori gitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kalau Mas Yasin itu melihat teori tentang pengajaran Al-Quran itu diberikan? Apakah cukup teori saja ataukah harus disertai dengan praktik? Kan kita tahu Bu Fatati ini kan putra salah seorang penulis metode baca Quran tilawati ya. Nah, dari perspektif sampean seperti apa? Ya, mengajarkan Al-Quran itu tentunya tidak cukup dengan tahapan teori, Cak. Pastinya. Jadi gini, kalau kita mulai dari membaca Al-Quran saja, itu teorinya banyak, tapi harus dipraktikkan. Betul. Nggak bisa kita sebagai seorang pengajar Al-Quran kita mengatakan ini namanya A, membaca A, namanya ba, ini ba. Nggak bisa, tapi harus diperhatikan A, ba, ta, ta. Kan vokalnya gitu. Pun diperhatikan, ada tajwidnya, ada makharijul huruf di sana, ada tajwidnya di sana, kan gitu. Ini yang harus disampaikan. Nah, di buku ini memang hanya pada tataran mengenalkan Al-Quran dari sisi kitab sebagai kitab suci. Sebagai kitab suci. Jadi sehingga beliau tidak mengupas Al-Quran dari sisi tajwid dan sebagainya, karena memang akan sangat luas sekali kemana-mana nanti ceritanya kan gitu. Nah, beliau hanya sebagai sebuah Quran sebagai kitab suci dan menukil beberapa kisah dari yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu yang dibahas di buku ini, Cak. Jadi tidak sampai detail cara baca Al-Quran dan sebagainya, tidak. Tapi mengenal Al-Quran ini ya. Jadi contoh judul memang mengenal Al-Quran lebih dekat ya. Jadi memang hanya sampai tahapan mengenalkannya dulu. Nah, kan saya baca juga di sini, kita tahu ya, saya sebagai kaum Muslim, ada beberapa perbedaan pandangan yang kita sebut mazhab. Ada mazhab. Bagaimana kaum Muslim itu sendiri menyikapi perbedaan mazhab yang ada, misalnya dalam hal syariat ya, dalam hal ibadah sholat misalnya, kan itu kan ada beberapa perbedaan. Ya, jadi menyikapinya tentunya dengan satu harus memahami terlebih dahulu mazhabnya masing-masing. Misalnya orang Indonesia ini kebanyakan Asia Tenggara ya, itu kebanyakan Syafi'i kan gitu ya. Nah, kemudian perbedaannya ini masalah fikih, masalah fikih. Jadi masalah bagaimana kita melaksanakan sebuah peribadatan itu di sini ada perbedaan-perbedaannya mungkin kan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Artinya tidak saling menyalahkan, semua asalkan semua punya dasar kan gitu. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Nah, apakah kemudian yang paling gampang saja kalau sehari-hari ada kunut subuh, yang lain tidak melaksanakan kunut subuh, apakah kita harus menyalahkan? Tidak, kan gitu. Bagaimana kita menyikapinya, bersikap dewasa dengan itu, tidak saling menyalahkan. Jadi dan yang paling penting dipelajari adalah berusaha untuk memahami semua mazhab itu
Jadi melaksanakannya, meyakininya berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu ya, jadi nggak boleh asumsi. Nggak boleh. Misalnya saya lebih suka ini karena lebih mudah kan? Karena satu lebih suka itu dengan mudah, kemudian saya karena semua lingkungan saya semuanya Syafi'i, saya harus Syafi'i. Ya tidak harus juga. Kenapa? Kalau kita belajar, kita cari tahu mana yang menurut kita lebih pas untuk kita laksanakan, itu lagi ini. Karena semuanya, karena di zaman Rasul memang tidak ada namanya mazhab dan sebagainya, semuanya mengikuti Rasul. Sampai ke zaman tabi'in itu baru kemudian muncul mazhab ini, dan itu pun dengan berbagai versi. Kenapa? Karena mereka kemudian melihat permasalahan di lapangan, ini harus disikapi, kemudian muncul fatwa-fatwa dari imam mazhab. Tapi kan artinya apa yang misalnya fikih itu tidak tercantum dalam Al-Quran, kita berpedoman pada satunya, hadis. Pada Rasulullah kan begitu. Betul. Dan semua 4 mazhab itu meskipun beda kan muaranya tetap satu, ajaran Rasulullah kan. Jadi semuanya dari Rasulullah ya. Yang saya suka setiap berada di bincang buku atau program Ngopi Ramah sama Mas Yasin ini adalah selalu ada, entah kopi, pasti ya kopi ya, ini permen asem, kemudian apa mana? Saya sengaja ini nih, biar peletok. Ini permen asli nggak? Dari tadi begini apa? Biar durasinya lama, bukanya susah soal. Bukanya susah gitu. Atau memang sama sengaja nih cari yang bukanya susah ini. Luar biasa. Bismillah. Biasanya kalau zaman dulu minum jamu Cak baru. Oh gitu. Kita minum kopi. Lanjut Cak. Ada yang saya suka di buku ini. Salah satunya juga mencantumkan sains dan teknologi dalam Al-Quran. Ternyata Cak, sains itu yang saat ini berkembang di dunia keilmuan kita itu sudah dijelaskan Al-Quran sekian abad lampau, luar biasa. Dari menurut Mas Yasin sebagai praktisi pendidikan Quran, hal itu wajar saja atau sangat istimewa atau bagaimana sih Cak? Saya cerita dikit karena ini sejalan sekali dengan apa yang dilaksanakan di lingkungan yang selama ini saya tekuni gitu loh. Jadi mungkin dengan pasti tahu bahwa istri saya guru SD yang berlatar belakang IPA. IPA-nya fisika dari bukan berlatar belakang pendidikannya, bukan pendidikan teknik istrinya. Teknik fisika. Nah, kemudian karena dia berlatar belakang teknik fisika, tapi dia kecintaannya kepada dunia pendidikan, akhirnya membuat dia terjun ke pendidikan untuk mengajar itu. Tapi ada sisi yang ingin dia bawa sebenarnya. Yang ingin dia bawa adalah membawa science study dihubungkan dengan dunia Al-Quran. Oh, menarik. Makanya pernah dia bikin sebuah buku yang diikutkan lomba itu adalah ketika pembahasan setiap halamannya itu dikasih ini ayatnya tentang apa. Pembahasan ini tapi kaitannya dengan sains. Kaitannya dengan sains. Oh, oke. Kaitannya dengan sains. Nah, jadi misalnya IPA biologi misalnya tentang anatomi tubuh. Di Al-Quran disebutkan nggak gitu? Ada. Di Al-Quran ada ya. Atau Al-Quran tentang bagaimana proses kelahiran manusia disebutkan di Al-Quran, begitu. Dan walaupun hanya mencantumkan ayatnya, tapi dan konsumsinya untuk anak SD, tapi ingin menanamkan sebenarnya di situ bahwa Al-Quran itu tidak akan, atau sains itu tidak akan pernah lepas dari hukum dari Al-Quran, karena Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskannya 14.000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia, itu disebutkan gitu. Bahkan surat Al-Alaq saja, surat yang turun pertama kali itu sudah menyebutkan di situ, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu kan penjelasan dari Al-Qur'an. Jadi sehingga dari situ saya sangat suka buku ini menjelaskan itu gitu loh, bahwa tidak bisa melepaskan sains dan teknologi
dari Al-Quran. Ya, kan di sini disampaikan peran sains dan teknologi dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Ya. Dan jangan lupa, Cak, bahwa banyak sekali ilmuwan atau dasar keilmuan di dunia ini yang berangkatnya dari para ahli-ahli Muslim. Ya, betul. Ya, yang kemudian ternyata kalau Anda teliti, ahli-ahli Muslim itu adalah orang penghafal Quran. Ya. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang sains, tapi juga ahli dalam bidang fikih. Ya. Begitu. Dan ilmunya dikembangkan oleh modern. Kemudian dibawa ke Barat, kemudian dikembangkan oleh menjadi ilmu modern seperti Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, bahkan Al-Jabar itu kan juga dari Al-Jabar, Muslim itu. Kalau di dunia kita di dunia ini namanya algebra, kan? Algebra. Tapi kan kalau di Muslim namanya Al-Jabar. Betul. Ya. Dan Al-Jabar itu sempat kita pelajari itu ya waktu sekolah. Wah, makin menarik, saudara. Sekarang ke segmen berikutnya. Jadi Al-Quran itu sudah menegaskan banyak hal, mulai dari fikih, sains, teknologi, muamalah, hukum, akidah, dan seterusnya. Kali ini dari segmen Qosasul Quran, Qosasul Quran. Ya. Jadi menukil beberapa kisah Nabi, termasuk Nabi Ulul Azmi ya. Nah, Cak, ada yang menarik di sini terkait dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya, manusia yang tidur sekian ratus tahun itu. Kalau kita kaitkan dengan relevansi modern gini ya, orang kan cenderung logika itu nggak logis akhirnya kan. Nah, bagaimana kita itu bisa menempatkan logika dan agama secara seiring sehingga bisa memperkuat iman kita, Cak? Oke. Sebenarnya segini, kita bahas masalah Qisasul Anbiya dulu ya. Masalah tadi yang dengan bahwa kenapa di Al-Quran kok isinya cerita. Sebenarnya Iya. Lebih tepat untuk membahas ini, kenapa Al-Quran itu isinya cerita. Cak, kalau dua buku ini orang akan lebih tertarik baca yang mana dulu? Kalau saya pribadi yang ini, tapi orang awam mungkin yang ini. Orang awam akan membaca ini. Iya. Karena isinya apa? Cerita. Ya. Orang awam akan membaca cerita. Ya. Kenapa Al-Quran itu kemudian sebagian besar isinya itu justru berlatar belakang cerita? Kenapa tuh, Cak? Ya. Karena lebih menarik. Iya. Karena menarik untuk dipelajari, menarik untuk disampaikan. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam itu disampaikan dengan cerita. Kan gitu. Di Al-Baqarah sudah dimulai tuh ceritanya bagaimana Nabi Adam diciptakan, bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Proses cerita. Iya. Terus kemudian dikasih ibrah di sana. Kan gitu. Hikmah dan pelajaran. Iya, makanya kemudian di ayat-ayat Al-Quran, apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak, kan begitu. Apakah kamu tidak menggunakan otakmu, intinya kan begitu. Nah, itu sebuah sindiran sekaligus teguran ya. Teguran, tapi semua diawali dengan cerita. Iya. Nah, semua diawali dengan cerita, sama dengan seperti buku ini, dua buku ini. Makanya saya tadi menarik Bu Fatati, menawarkan dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya menarik untuk dibahas dua-duanya. Karena apa? Yang satu cerita, ya. Jadi, mungkin suatu saat Bu Fatati akan lebih bagus kalau bisa menyampaikan cerita kisah-kisah dalam dalam bentuk seperti ini. Nah, itu kan karena beliau punya passion di sini. Tapi buku-buku anak sekarang udah model gitu kan? Storytelling ya. Betul. Nah, kemudian dari situ kenapa kemudian di Al-Qur'an, Cak. Di Al-Qur'an saya mengikuti kajian-kajian tentang ini, Cak. Kajian-kajian tentang Qisasul Anbiya, ya. Ternyata itu kisahnya luar biasa semua, Cak. Dari proses penciptaan Nabi Adam, itu prosesnya sampai kemudian pembunuhan pertama, Habil dan Qabil itu dilakukan dan sebagainya. Itu terus dari Nabi A, Nabi C, Nabi D, kan gitu. Prosesnya ini ada semua dalam Al-Quran, ya, ada semua dalam Al-Quran. Sehingga untuk apa disampaikan itu dalam Al-Quran? Untuk diambil ibrahnya, contohnya, untuk diambil pelajarannya. Jangan sampai kita melakukan lagi. Nah, kemudian hubungannya sama logika tadi. Kemudian
kalau apakah bisa kita melogikakan Al-Quran? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Tidak semua hal bisa harus dilogikakan. Tidak semua hal harus dilogikakan. Tidak semua hal harus dipakai. Allah memandangkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir, apa kamu boleh berpikir, tapi dasarnya apa? Dasar berpikirnya apa? Dasar berpikirnya Al-Quran. Dan orang yang bisa mengambil kayak para imam tadi, imam mazhab tadi yang punya pemikiran dan sebagainya, karena mereka betul-betul paham dari sisi bahasanya Al-Quran, beliau paham dari sisi maknanya, dari sisi tafsirnya beliau paham untuk kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa kalau ada kejadian begini, beginilah menyikapinya. Ada kejadian begini, beginilah begini. Kalau kita yang awam-awam ini tidak bisa dengan serta-merta kemudian menyimpulkan sendiri. Iya, karena kita kurang ilmunya lah. Ilmunya sangat jauh dari beliau. Betul. Cak, aku kan penasaran ya dengan adanya data dan fakta bahwa di Indonesia ini kaum ateisme itu terus bertambah jumlahnya, meskipun tidak terlalu signifikan ya. Nah, kenapa begitu? Contohnya, ada orang yang menyebut, itu dongengan lama. Ternyata di Al-Quran dulu udah pernah disebut begitu ayatnya. Al-Quran itu merupakan dongengan. Dan sekarang itu dimulai, itu loh dongengan orang-orang zaman dulu. Betul. Menganggap agama itu bukan lagi sesuatu yang harus dianggap sebagai sebuah keharusan. Kenapa? Karena mereka sudah merasa cukup bahagia. Nah, bagaimana kita itu memperkuat iman dan takwa kita di tengah situasi dan lingkungan sosial yang sedemikian? Menurut saya itu kan cukup berbahaya. Iya, bahaya. Jadi bahkan begini, yang mungkin ya kita tidak kemudian ujub bahwa kita sudah punya iman yang betul. Ini bukan bermaksud ujub, tapi kan kita harus menyikapi itu dengan cukup mawas gitu loh. Jadi gini, ada satu ayat di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu. Pertama, Cak, Allah memerintahkan itu jaga diri. Jaga diri. Dari apa, Cak? Ya, jaga dirimu. Kemudian qu anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Keluargamu dari api neraka. Dari api neraka berarti apa? Menjaga keimanan sebenarnya, Cak. Jadi menjaga, yang pertama kita jaga diri dulu, jangan kemudian kita sibuk ngurusi keluarga kita padahal diri kita sendiri masih banyak kekeliruan, masih banyak imannya yang masih rendah. Ya, ini harus bisa diajak sejalan gitu loh, bahwa ketika kita ikut pengajian dan sebagainya, kita ngajak keluarga, ngajak istri, ngajak anak dan sebagainya, atau kemudian menempatkan mereka, tapi jangan lupakan diri kita gitu. Jangan lupakan diri kita bahwa kita harus selalu ngaji dan sebagainya. Nah, terus yang kemudian untuk menjauhkan diri dari ateisme itu tadi, menjaga keimanan tadi, artinya kita harus menciptakan lingkungan kita yang terdekat dulu, ya. Keluarga. Ya, ku anfusakum, dirimu, keluargamu, wa ahlikum, keluargamu, ya. Nah, kalau sudah bisa kita menciptakan keluarga, berarti lingkungan, kemudian lingkungan tetangga kita. Sudah ada nggak anak tetangga kita yang seumuran dengan anak kita, kita ajak ngaji. Makanya kemudian penting ada TPQ di tempat-tempat penting ada pembelajaran Al-Quran tempat kita. Ini tadi meja ini, Cak, tadi ya, meja ini jadi saksinya bahwa sini tempat ngajar saya. Tempat ngajar ya Pak Yasin ini. Bahkan tadi sebelum di sini ya saya melihat ada Al-Quran Al-Khosbah di sini. Mas Yasin nggak bisa jauh dari aku. Ya, jadi memang biasa. Karena ini setiap hari anak-anak setoran ayat di sini. Iya. Tahsin ya mereka ya. Menciptakan bukan tahfidz, ya. Oh, tahfidz. Ya, Masya Allah. Tahfidz, ya. Jadi mereka setoran Al-Quran di sini. Dan ada beberapa anak ada yang dari luar, ada yang tetangga saya. Mau saya begini, ciptakan lingkungan kita, Cak. Ya. Ciptakan lingkungan kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita ciptakan menjadi lingkungan yang Qur'ani tadi. Menjadi lingkungan yang selalu sama-sama. Kalau kita salah, nantinya mereka yang mengingatkan, ya. Kalau mereka salah, kita bisa mengingatkan. Kan begitu. Ini saling tawasau bil haq wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi mengingatkan dalam hal kebaikan. Saling mengingatkan. Saling, Cak. Ya. Ada kata saling. Saling itu sepihak atau dua pihak, Cak? Dua pihak dong. Dua pihak kan? Dua pihak.
Salah itu banyak pihak itu ya. Saya bisa mengingatkan sampean bisa mengingatkan saya. Ya. Kan gitu. Iya. Wa tawasau bil haq ya. Tawasau bisab. Jadi bukan sekedar saya mengingat sampean. Kadang-kadang kita memahami ayat ini dengan salah. Tawasau bil haq, berarti saya mengingatkan orang. Tapi ketika orang mengingatkan kita tersinggung. Ya. Salah ini. Ya. Karena Al-Qur'an itu ayatnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Gitu. Mantap jiwa. Aku kayak mendengarkan khotbah Jumat tapi nggak ngantuk. Tadi kita ngopi dulu. Ngopi dulu betul biar nggak ngantuk. Nah, bismillah. Oke, sekarang saya meminta pendapat Mas Yasin. Iya. Ya, tentu saja kan sebuah karya tidak terlepas dari celah dan kekurangannya. Iya. Ya, kalau dari perspektif saya sebagai pembaca awam, saya merasa masih agak kurang karena saking enaknya buku ini dibaca. Menurut saya sih ya. Dan tentu tadi kayak misalnya ada beberapa perspektif yang mungkin tidak tersampaikan di sini karena keterbatasan tempat. Nah, menurut sampean untuk menyikapi hal tersebut itu bagaimana terkait dengan karyanya Mbak Fatati ini? Mungkin saya pengen ini sebenarnya buku ini diperuntukkan untuk siapa ya. Jadi walaupun pengajaran Al-Qur'an itu untuk semua orang ya, tapi maksud saya tentunya membuat sebuah buku seperti ini ada sasaran pembacanya. Ya. Nah, sasaran pembacanya mungkin kalau saya lihat beliau sebagai guru di sebuah Man ya, di Man 2 Mojokerto ya. Berarti untuk sekelas paling tidak dari SMP SMA ya. Untuk remaja remaja dan nah, untuk kalau untuk kalangan itu ya cukup lengkap sebenarnya, Cak. Artinya ini hanya sebagai pengantar saja, pengantar saja. Bagaimana nanti kemudian yang paling penting adalah sebuah buku seperti ini, apalagi menceritakan Al-Qur'an, tidak pernah berhenti sampai di sini. Betul. Tidak pernah berhenti. Harus ada buku-buku lain yang lebih mendetilkan tema per tema. Dan segmen pembacanya. Yang harus ditegaskan lah segmen pembacanya. Ya, jadi di sini walaupun tidak disebutkan di sini, kalau saya melihat tidak disebutkan di sini sama Mbak Fatati ntar ya. Pembaca menyadari tidak disebutkan di sini. Berarti dia ingin merangkul banyak segmen pembaca sih. Banyak merangkul segmen pembaca, tidak ada salahnya. Tapi karena cakupan yang luas tadi itu ya mungkin. Karena Bu Fatati ini lulusan pondok, ayahnya seorang pengajar Al-Qur'an, pencipta metode tilawat dan sebagainya, harusnya ada buku-buku berikutnya yang kita harap ini yang menggali dan membuat ilmu yang di kepalanya Bu Fatati ini bisa masuk ke sana. Jadi bermanfaatnya lebih dari sekedar hanya, kalau ini mengenalkan saja. Karena mengenal Al-Qur'an. Mengenal Al-Qur'an itu udah setebal ini nih. Apalagi kalau udah mendalam ya. Tuh. Masya Allah. Mantap. Tapi yang paling bagus di sini adalah saya menilai bahwa bahasanya yang digunakan Mbak Fatati ini bukan bahasa yang menggurui, Cak. Ya. Bukan bahasa menggurui, kemudian dipahaminya lebih mudah ya daripada kita membaca kitab-kitab yang tebel-tebel itu. Betul. Kitab-kitab tebel itu, apalagi yang masih huruf gundul. Gitu-gitu. Arab gundul. Jadi kalau membaca ini kita bisa ya paling tidak 3 kali 5 kali duduk lah. Ya. Gitu ya. Iya, lebih enak ya. Jadi karena apalagi ditambahin dengan kisah-kisahnya di sini. Jadi paling tidak dari rangkuman kisah itu bisa baca. Karena begini, kalau kita ngikuti kisahnya saja, Cak. Kisahnya tuh bisa dalam satu kajian itu bisa panjang banget gitu. Ya. Kemang tadi zaman cerita tentang Nabi Adam aja bisa panjang banget itu kan. Iya kan. Kita nggak membayangkan bagaimana kalau kajiannya itu lebih banyak aspek gitu ya. Itu baru Nabi Adam, belum Nabi Muhammad sendiri ya. Nabi Muhammad yang kemudian kisahnya, saya orang tua saya peneliti buku punya kisah hidup Nabi Muhammad itu ada 14 jilid yang tebelnya sekian aja. Kayak model Sirah Nabawi gitu ya. Sirah Nabawiyat 14 jilid, tapi itu zaman dulu ya. Tahun saya masih kecil ya. Tahun 70-an lah, 80-an. Tahun 80-an. Ini ada 14 jilid. Dan itu
bersanding dengan ensiklopedia Americana itu. Nah, ukurannya hampir sama itu. Gitu. Menyenangkan. Jadi menurut saya kalau mau mengisahkan kisah Nabi Muhammad saja segitu betul. banyak ya, segitu panjangnya gitu. Apalagi Nabi Muhammad itu kekasih Allah kan ya. Jadi masih banyak tugasnya Bapak Tati. Ini tapi buku yang keren. Nah, kalau dari sisi saya, dari sisi redaksi ya, saya menyikapi profil penulis. Profil penulisnya ini ada 5 halaman. Saran saya tambahi 50 halaman lagi supaya jadi autobiografi. Apa kedawan ngene lho, Cak, delok aja. Hah? Adine. Di sini azan zuhur akan segera berkumandang, maka di penghujung kebersamaan Bincang Buku edisi keempat ini saya langsung meminta komentar Pak Yasin. Nilainya Pak Yasin, kesimpulan. Nilainya 9. Wow, luar biasa. 9 Pak, istimewa. Nilainya 9. Buku ini istimewa karena dia mau mengajak orang dengan untuk mengenalkan Al-Quran lebih jauh, sambil ada kisah-kisahnya dalam sini. Jadi menurut saya buku yang menarik. Sampai jatuh. Ini lo jatuh. Pembatasnya ya. Wah. Pembatasnya, batas Quran. Mantap. Oke, terima kasih. Itu tadi bincang buku dari saya dan Mas Yasin. Ya, ini tapi kan ada berlanjut nanti habis ini, Cak. Ada ini belum. Buku-bukunya nanti berarti ada yang berikutnya nanti ya. Ini sampai sini. Kalau ini bahasanya serius ya teman-teman ya. Jadi kami ya memang sangat berhati-hati karena bahasanya serius. Tapi kalau ini nanti ya mbok mana gitu. Ya, itu tadi bincang-bincang buku dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang punya karya buku terbitan Media Guru ingin didiskusikan dalam program bincang buku ini. Silahkan nanti Anda bisa menghubungi nomor Pak Yasin yang saya taruh di deskripsi. Salam literasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.